Jadi dari kemarin itu di kolom komentar di YouTube Kamal Sablon itu banyak yang bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan itu memang kayaknya teman-teman ini baru banget mau mulai bisnis sablon digital. Nah, di sini gue mau tekanin, jadi ketika kalian berkomitmen untuk memiliki mesin ini, kalian juga harus berkomitmen pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa melakukan maintenance si mesin ini setiap hari. Bener-bener setiap hari, nggak boleh lewat. Kalaupun lewat, misalkan ada kerjaan harus keluar kota 3-4 hari, itu nanti ketika memaintenance mesin ini lagi itu ada treatment khusus. Bahkan mungkin sampai dikuras segala macam kayak gitulah ya. Oke, sebelum gue lanjutin videonya, gue mau umumin pemenang giveaway topi skill is dead kemarin ya. Ini gue pakai web pickawinner.co untuk ngundinya, jadi bukan gue sendiri yang pilih. Jadi ini random. Ya, pemenangnya adalah @_fatinabor_. Jadi untuk pemenangnya selamat dan silakan DM ke Instagram @agalox dan tulis nama, nomor HP dan alamat lengkap. Makasih yang udah ikutan, nantilah ya insya Allah gue bikin lagi giveaway yang lebih oke. Yuk kita lanjutin videonya. Nah, kalau untuk perawatan harian, jadi mesin printer DTF ini kan tintanya tinta khusus ya. Ini tinta DTF, bukan tinta pabrikan Epson. Nah, jadi terutama untuk tinta putihnya itu jadi dia ada campuran semacam kayak karet. Tapi bukan karet yang nggak bisa lebur ya. Dia bisa lebur dengan catatan dia harus di treatment setiap harinya. Kalau gua biasanya setiap pagi itu melakukan hal ini. Ya bisa dibilang mengaduk atau mengocok ya, terserah lah pokoknya namanya apa. Ada yang caranya seperti ini, ada yang caranya diangkat gitu, di shake bener-bener di shake kayak gitu, diaduk. Nah, kalau gue sih cukup kayak gini aja biasanya yang gue lakuin, dan itu masih aman kalau menurut gue. Ini bisa dilakuin sekitar ya 30 detik sampai 1 menit lah, bahkan bisa lebih kalau mau lebih bagus, tapi kalau gue cukup karena gue udah melakukannya setiap hari, jadi gue rasa cukup. Nah, kemudian setelah diaduk gini, tutup tinta putihnya, dibuka karena nanti ini bakal dimasukin tinta yang dari damper. Nah, kemudian kita ke arah damper nih di sini. Jadi ini damper itu kan ada banyak warna ya, ada warna kuning, hitam, putih, magenta, merah lah ya, dan biru. Nah, pertama kita cabut dulu si tinta putih ini, si damper tinta putih, dengan cara dicongkel bagian belakang, tek. Kalau ada yang punya kuku bisa pakai kuku, kalau nggak punya kuku bisa pakai alat lah, bantuan alat apa gitu, pencongkel gitu ya. Nah, terus kemudian ini dilepas aja, dibuka. Yang kuning dan yang hitam juga dibuka aja biar nggak terlalu ngelipet. Takutnya ini kan bahan karet nih, takutnya kalau keseringan ngelipet takutnya getas atau putus dan segala macam. Nah, setelah dibuka kayak gini, jadi ini diaduk juga. Diaduknya ya diaduk gini aja, dikocok lah ya. Kalau diaduk itu kan langsung ke dalamnya, dikocok ini. Tabungnya dikocok. Ini namanya damper. Kalau yang di luar itu cartridge ya. Ini kita aduk, kita kocok, sama aja lah ya. Aduk kocok. Agak tabu sih sebenarnya kalau ngomong kocok itu. Nah, udah, ini juga sama, bisa 30 detik sampai 1 menit. Nah, setelah selesai, misalkan udah selesai ya, satu-satu kita ambil dari mulai yang ini. Ini tabung cartridge yang ada di samping warna hitam. Kita pakai ini ya, apa namanya? Ini kayak suntikan khusus untuk DTF ya. Ini ada banyak yang jual di toko online. Ini dimasukkan ke dalam. Ini kan di dalam sini ada per nih. Ditusuk pelan-pelan, baru agak dimiringkan, kemudian disedot. Nah, ini jadi tinta putihnya disedot ya. Setelah disedot, tunggu sebentar biar si plastik ininya agak ngebalik sedikit. Kalau udah, kemudian masukkan ke cartridge yang sama dengan posisi yang ini. Ini kan di samping hitam, berarti masukinnya di yang ini, yang di samping warna hitam juga. Hati-hati luber keluar ya, pelan-pelan. Satu, kemudian bisa berulang antara 2 atau bahkan bisa sampai 5 kali juga nggak masalah sebenarnya. Kita sedot lagi. Kalau gue sih biasanya di tengah-tengah 3 kali. Kalau misalkan kira-kira butuh ekstra ya bisa sampai 5 kali. Kalau gue cukup 3 kali aja. Untuk hari ini cukup 3 kali. Oke, 3. Masukkan lagi ke sini. Kemudian kalau udah, ini bisa dikasih tisu atau lap dulu. Hati-hati, pelan-pelan sambil diginiin. Takutnya ada karet yang udah ngegumpel di sini, biasanya bisa diambil aja, dicabut. Kemudian langsung kita masukkan lagi ke wadahnya. Nah, yang satunya juga sama kayak gitu ya. Kita sedot 3 kali juga. 1. Ini masukinnya ke yang sebelah warna magenta ya. Bener nggak sih? CMYK. Oke, ini yang kedua, set gitu lah. Jadi gua nggak bosen-bosennya ngasih tahu cara ini. Mungkin kalian bosen dengan videonya, tapi ini adalah realitanya, faktanya, bahwa mau printer DTF yang kayak gimana pun, dia tetap harus bisa maintenance, harus bisa melakukan maintenance seperti ini gitu. Jadi ketika kalian memulai usaha sablon digital menggunakan printer DTF ini,
yang harus kalian miliki adalah mental seorang mekanik, bukan mekanik sih, apa ya, mental seorang yang mau melakukan maintenance kayak gini lah, hobi ngoprek lah gitu ibaratnya. Nah udah, setelah selesai kita pasang kembali ini si selang-selang tintanya, kita deposisikan lagi ke tempat semula, kemudian kita pasang lagi ini si plastik mikanya, plastik penahannya, dan jangan lupa bagian cartridge yang ini ditutup lagi ya, takutnya nanti kalian lupa ngediriin, itunya belum ditutup, tumpah kemana-mana. Alhamdulillah kalau gue belum pernah kejadian sih, jangan sampai lah pokoknya. Itu bakal ribet banget dah pokoknya kalau namanya tinta tumpah. Nah setelah selesai kayak gini, pastikan semuanya udah terpasang ya. Kita nyalain aja printernya. Setelah printernya dinyalain, di cleaning, di nozzle, kalau hasilnya bagus berarti bisa langsung produksi. Tapi kalau misalkan hasilnya kurang bagus, berarti harus di cleaning sekali lagi. Kalau masih belum bagus juga, maksimal bisa di cleaning sampai 3 kali sekali lagi. Kalau masih belum bisa juga, harus dibongkar. Dampernya harus dikeluarin semua, print headnya harus dicabut, harus dilakukan flashing. Dan itu cara yang paling ampuh tapi beresiko lumayan tinggi lah gitu. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin memiliki printer DTF ini, kalian harus mempersiapkan diri mental seorang yang bisa berkomitmen untuk melakukan maintenance mesin ini setiap hari gitu. Oke gitu ya kurang lebih ya sisipan di video ini. Jadi kita langsung balik lagi aja ke produksi.